Saudara, tentang gaya hidup manusia modern, manusia baru, gaya hidup kita semua sekarang yang anggap kemewahan dan kebahagiaan itu terwujud kalau semua yang ingin kita pakai, ingin kita beli, ingin kita konsumsi tercapai. Prinsipnya OC-OC, beta-beta, kamu ya kamu, saya adalah saya, lo and gue, beda bro. Prinsipnya individualisme. Individualisme adalah fondasi awal kebangkitan sifat keakuan. Awal mula kebangkitan gaya hidup modern, banyak sekali akar pengetahuan yang dicomot untuk perkuat apa yang dipikirkan dan dilakukannya sendiri. Aku berpikir maka aku ada, aku konsumsi maka aku bahagia. Bukan kita berpikir maka kita ada, karena aku berpikir, aku kerjakan dan aku ada, dan satu lagi aku menang. Maka aku harus punya kebebasan, punya hak asasi, punya sumber daya, punya fashion dan karir untuk pencitraan diri biar dibilang oke. Jadi aku beli, aku pemiliknya dan aku yang harus pakai. Pokoknya belanja barang mewah sudah jadi kebutuhan pokok, bukan kebutuhan tambahan. Biar penampilan di atas segalanya, gaya dulu, penampilan yang utama, urusan substansi belakangan. Gue punya duit, gue butuh, gue ingin, asalkan untuk status gue beli, dan gue nggak bakal berhenti beli apa yang gue mau. Terserah gue dibilang kecanduan atau apalah, yang penting ini gue, bukan lo. Ini siklus hidup gue, konsumsi gue. Abis gue konsumsi, gue lelah, tapi gue happy. Kalau abis, gue beli dan gue konsumsi lagi dan lagi sampai gue hilang di muka bumi. Itulah gue. Jadi gue harus cari duit sebanyak-banyaknya. Gue pakai waktu dan tenaga gue untuk kerja tanpa henti, biar gue produktif, biar gue bikin konten dan viral, biar gue makan yang enak-enak, biar bisa traveling, bisa nongkrong, bisa shopping. Itulah ekspektasi gue. Tinggi kan? Saking tingginya ekspektasi gue, bulan pun rendah. Jadi waktu, hubungan, penampilan, makan enak, rumah mewah, mobil banyak, harta melimpah, bos papan atas, semua bakal gue bikin konten. Biar viral, biar gue happy, biar dapat duit, biar gue beli semua yang gue mau. Pokoknya harus online 24 jam, gue upload foto atau video gue, harus pakai filter biar oke, biar banyak yang like and follow, biar banyak yang nonton. Pokoknya harus performa, jangan pakai foto yang asli, nanti nggak cantik, nggak ganteng, nggak kelihatan baju mahal, mobil mahal, motor mahal, kafe mahal, jam tangan mahal, bla bla bla. Intinya hidup aku, aturan aku. Nggak boleh ada yang ngatur gue. Semua salah, hanya gue yang benar. Yang penting gue dukung toleransi tinggi meskipun hanya omon-omon. Gaya hidup di atas angin meskipun etika samar-samar alias kabur. Boleh pamer asal jujur, boleh boros asal pakai uang sendiri. Demikian potret kita sekarang. Gaya hidup modern, suka-suka dan hedon. Itu fakta sosial, ekonomi, budaya, politik, pola pikir baru, keyakinan baru, zaman baru. Ini zamanku, hidup baru, nilai baru. Begitulah kira-kira gambaran hidup kita sekarang, dan lantaran aku lebih besar maunya daripada kita, maka jadinya kacau balau sampai sekarang. Nah, lebih mengerikan lagi, ketika keakuan yang tadi-tadi itu jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi presiden, masih dibawa-bawa lagi, maka jadinya kayak sekarang. Banyak pejabat merasa fasilitas negara milik pribadi. Jadi suka-suka pejabat pakai mobil dinas untuk urusan pribadi, pakai uang rakyat untuk urusan yang nggak produktif. Bahkan ada pejabat yang pakai jam tangan miliaran rupiah biar dibilang kaya, gaul, ikut tren konsumtif, and performa tinggi. Jalan-jalan ke Eropa pakai duit rakyat, sekali makan puluhan bahkan ratusan juta habis. Biar saja rakyat menderita, itu urusan belakang. Jadi fasilitas negara dipakai buat gaya hidup mewah, tapi abai pada pengabdian publik. Alhasil, kekuasaan picu krisis sosial dan lingkungan. Jadi saudara, pejabat boros kita sebenarnya tahu bahwa rakyat lagi menjerit. Tapi karena energi aku yang menang, jadinya kayak gitu. Biarpun pakai uang sendiri, bukan hasil korupsi, tapi pejabatnya tahu bahwa rakyat masih banyak yang miskin, banyak rakyat yang lagi berjuang untuk bertahan hidup. Itu artinya pejabat lupa dengan konteks sosial masyarakat. Lantas kemana hati nurani kita? Saudara, gaya hidup yang berlebihan dampak dari keakuan yang tak terkontrol oleh nilai-nilai luhur dan kemenangan nurani di dalam aku, di dalam kita semua. Itu menghalalkan segala cara. Tak hanya membebani bumi, tapi juga membunuh nilai-nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa sejujurnya kebahagiaan itu simpel kalau kesederhanaan, empati, dan keadilan di garda depan.
bukan di garda belakang. Saudara, data Global Footprint Network kasih tahu bahwa gaya hidup kita sekarang butuh lebih dari satu bumi untuk menopang gaya konsumsi saat ini. Artinya kalau semua manusia hidup seperti rata-rata orang modern yang suka berlebihan dan boros-borosan, maka kita butuh lebih dari satu bumi. Badan FAO, PBB catat sekitar 1/3 makanan di dunia dibuang sia-sia, padahal masih layak makan. Itu sekitar 1,3 miliar ton per tahun. Laporan Climate Accountability Institute bilang 100 perusahaan saja bertanggung jawab atas 71% emisi industri global sejak 1988. Artinya tingginya produktivitas berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi global. Bikin polusi di mana-mana, air, udara, tanah terdampak semua. Dan yang melakukannya sebagian besar adalah kita sendiri selaku manusia modern. Satu lagi, kita diminta hemat air, hemat listrik, buang sampah pada tempatnya untuk perbaikan lingkungan. Namun di saat yang sama, banyak perusahaan besar keruk sumber daya alam dengan sadis. Filsuf Timur serukan keseimbangan, kesederhanaan, dan kendali diri. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kemewahan. Falsafah Jawa mengatakan hidup itu cuma mampir minum. Jangan bawa beban terlalu berat, jangan rakus. Artinya manusia boleh bebas tapi harus selaras dengan bumi. Sebab kebebasan sejati adalah pengendalian diri, bukan pemuasan diri. Filsuf Timur seperti Zen, Tao, hingga Sufi jelaskan bahwa bahagia yang sejati itu lahir dari kesederhanaan, bukan kepemilikan. Kedamaian hadir dalam cukup, bukan berlebihan. Sementara filsuf Barat seperti Stoikisme, Ken Toreu juga ingatkan pentingnya etika, akal budi, dan hidup benar, bukan hidup mewah. Jadi intinya, kebebasan sejati bukan dalam memiliki yang banyak, tapi dalam tahu kapan cukup. Miliki sedikit dari yang banyak, bukan miliki banyak dari yang sedikit. Jadi saudara, kalau hidup melimpahkan energi pada aku, maka bumi pelan-pelan bakal hancur. Tapi kalau kita kembali pada kita, mungkin masih ada harapan esok hari. Saudara, bumi tak butuh diselamatkan. Manusialah yang menyelamatkan dirinya dari dirinya sendiri. Apa benar gaya hidup kita menyelamatkan bumi, atau justru menyelamatkan rasa bersalah kita dari kenyataan yang makin pahit dan mengkhawatirkan?